selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Richard Rustig Gunawan, mahasiswa antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dengan NIM E11211041. Nah, baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kebijakan, antropologi kebijakan, yang pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kebijakan peraturan daerah, yaitu Raperda Kalimantan Barat tahun 2024. Nah, bagaimana sih poin-poin yang akan saya sampaikan? Kita masuk ke intinya. Oke, baik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Raperda. Nah, apa sih Raperda itu sendiri? Nah, Raperda merupakan rancangan peraturan daerah yang pada konteks ini itu diciptakan, itu ada sebuah produk hukum yang diciptakan oleh lembaga legislatif. Nah, kemudian dari badan legislasi itu mengesahkan, kemudian dieksekusikan oleh lembaga legislatif. Nah, pada konteks ini yaitu gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan bupati begitu. Nah, kemudian yang menjadi sorotan juga pada pembahasan saya yaitu mengenai RT RWP. RT RWP. Nah, RT RWP sendiri itu merupakan rancangan tata ruang wilayah. Nah, itu meliputi beberapa pembagian batas wilayah, yaitu meliputi masyarakat yang ada di pedalaman, beberapa poin ataupun beberapa undang-undang yang tertera dalam Raperda ini itu ada meliputi pasal-pasalnya, itu ada meliputi beberapa ketetapan dari lembaga legislasi mengenai hak serta ruang lingkup wilayah masyarakat adat. Nah, di situ. Nah, kemudian pada bulan November kemarin itu bersama NGO dan bersama LBH, kita bersama mahasiswa juga, kita itu menyuarakan mengenai kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislasi ini. Nah, kenapa ini menjadi sorotan dan menjadi perhatian juga dari kami sebagai seorang mahasiswa begitu. Kami memandang ada beberapa poin setelah kami pelajari dan kami telaah. Itu ada beberapa poin pada pasal 13 poin E itu menjelaskan tentang masyarakat adat, tentang hak-hak masyarakat adat, dan tentang hak tanah kepemilikan masyarakat adat serta statusnya itu yang tertera dalam keterangan pada produk hukum itu tersebut itu tidak sesuai atau tidak mencukupi pada data yang telah diserahkan pada tahun 2021 begitu. Nah, jadi dari kami dalam aliansi Kalbar Darurat pada kemarin itu kita menyuarakan apa yang menjadi perhatian kita atas produk hukum itu tadi. Nah, setelah kami kritisi dan kami lihat gitu. Nah, pada beberapa pasal juga itu tidak ada pasal yang memang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Nah, bisa dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu tidak sesuai atau tidak diperlukan oleh masyarakat. Dan di samping itu juga pada saat pembuatan proses hukum itu, pembuatan proses produk undang-undang itu, pihak pemerintah tidak ada melibatkan masyarakat maupun elemen masyarakat lain dalam menentukan keputusan itu tersebut. Nah, jadi masyarakat itu taunya ketika produk hukum itu keluar, ya udah kita terima produk hukumnya, tapi tidak ada keterlibatan secara partisipasif juga dari masyarakat dalam proses pembuatan hukumnya seperti itu. Nah, di samping beberapa poin yang memang dari produk hukum Raperda ini tidak sesuai begitu dengan keperluan relevansi masyarakat, juga pada pencetusan produk hukum ini tadi itu tidak ada pemberitahuan. Nah, masyarakat tahunya ketika ini sudah mau difinalisasi baru keluar info bahwasannya Raperda RT RWP ini sudah disahkan, sudah mau disahkan dengan poin-poin seperti ini gitu. Dan juga naskah akademisnya itu sangat sudah didapatkan sekali. Nah, ketika kami mendapatkan naskah itu kemarin kita langsung pelajari. Setelah kita pelajari, kita menemukan juga bahwasannya dalam beberapa poin itu tidak ada poin yang memang menekankan kepada kebutuhan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat seperti itu. Nah, di samping itu juga pada pasal 30 itu ayat keberapa yang saya ayat kedua B itu ada memasukkan poin tentang rancangan atau rencana PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah,
ini merupakan suatu kebijakan atau suatu keputusan dari pemerintah gitu kepada masyarakat, yang memang secara masyarakat sendiri itu tidak tahu apa-apa begitu mengenai PLTN ini, apa pembangunannya di mana segala macam. Nah, yang jadi permasalahannya adalah secara sudut pandang saya sebagai seorang peminat antropologi begitu, ketika nanti produk hukum ini disahkan, ketika masyarakat juga tidak tahu menahu tentang hal ini, yang ditakutkan adalah bagaimana ini akan berjalan gitu, akan memunculkan banyak sekali konflik dan pro kontra antara elemen masyarakat itu akan bergesekan dan berbenturan sekali gitu. Nah, jadi saya rasa berdasarkan pembahasan singkat saya mengenai Raperda ini, bisa saya simpulkan bahwasannya pemerintah pada konteks ini badan legislasi itu mengesahkan suatu produk hukum yang memang tidak relevan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak ada partisipasi penjelas antara pembuatan produk hukumnya dengan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga apa? Sehingga keputusan serta peraturan yang dibuat ini, ketetapan yang dibuat ini nantinya akan berbenturan langsung dengan masyarakat seperti itu. Dan puji Tuhan, setelah kami menyuarakan hal ini kemarin, kita sudah datangi kantor DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kemarin aspirasi kita diterima dan puji Tuhan pada tanggal 28 kemarin, itu di bulan lalu, kita sudah melakukan hearing publik untuk menyerap aspirasi dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Kalimantan Barat terkait bagaimana dengan Raperda ini, apakah akan disahkan, apakah akan ditunda finalisasinya, apakah akan dimasukkan kembali poin-poin yang sekiranya penting untuk disoroti, untuk dimasukkan kepada Raperda ini, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan video pada saat aksi kemarin, yaitu kita bersama beberapa komunitas adat juga, beberapa orang mahasiswa itu juga tergabung dalam beberapa NGO seperti Aman, Walhi, dan segala macam. Berikut adalah videonya.